Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shaimati was-shaimin wa ja'alana bina'maihi syakirin wa ala balaihi sabirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال أيضا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. معاشر المسلمين, jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Muhajirin Al-Azhar yang saya muliakan, segenap pengurus DKM yang saya muliakan, hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kita sudah sampai pada malam yang ke-15 atau nisfu Ramadan, separuh Ramadan, saudara. Kita masih sedang nikmat mendengarkan bacaan imam dengan speaker yang bagus, suara yang bagus, ya, bacaan yang bagus. Juz yang ke-15 malam hari ini, surat Al-Isra, tapi dengan tidak terasa sudah habis, saudara. Masih sedang ingin mendengarkan lagi. Saudara sekalian, terasa kita bagaimana salat tarawih di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah dan salat tarawih di Masjidin Nabawi bil Madinah Al-Munawwarah dengan jumlah jamaah yang begitu besar, dengan bacaan imam yang begitu nikmat dan syahdu indah. Sungguh ini merupakan sebuah anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Setiap Ramadan, bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan yang penuh dengan kegembiraan. Setiap malam kita berkumpul bersilaturahim seperti ini, saudara, cukup besar. Ini bagian daripada apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-An'am. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jauh lebih bagus, lebih besar, lebih manfaat kita bergembira menerima anugerah Allah, fadl Allah, rahmat Allah. Apakah itu Al-Quranul Karim yang kita terima? Apakah itu Islam yang kita anut? Apakah kehadiran Nabi kita Muhammad sebagai Nabi yang kita imani, utusan Allah? Termasuk Allah berikan satu anugerah besar kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa dan beribadah pada bulan suci Ramadan. Saudara, kenikmatan besar ini hanya diberikan kepada kita. Satu bulan penuh akan dapat menghapus dosa-dosa kita 11 bulan yang lalu. Saudara, betapa banyak dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Kita bebas makan, minum di siang hari. Maka Allah berikan anugerah kepada kita 1 bulan. Oleh karena itu, saudara, mari kita sebagai umat Islam jangan menyia-nyiakan bulan yang mulia ini, saudara. Bulan yang penuh keberuntungan bagi kita secara lahir batin.
Maka sangat rugi orang yang mengaku umat Islam tidak memanfaatkan bulan ini, tidak melaksanakan perintah Allah, ajakan Allah untuk berbuat baik pada satu bulan Ramadan ini. Sehingga sahabat Abu Hurairah mengatakan dalam hadis mauqufnya, man aftara yauman min ramadana min ghairi udhrin wala marad lam yaqdihi anhu siyamud dahr wa in shamahu kullahu. Siapa orang yang berani berbuka atau tidak puasa satu hari saja tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, maka andai kata mereka bayar dengan puasa 1 tahun terus menerus, masih tidak terbayar, Bapak Saudara sekalian. Oleh karena itu, puasa ini salah satu rukun Islam yang 5, dan dia merupakan fardu ain, kewajiban individu berdosa besar orang yang tidak berpuasa Ramadan ini, saudara. Oleh karena itu, kita diperintah oleh Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan anugerah besar ini hendaklah mereka bergembira, senang, happy, enjoy. Kenapa? Bulan ini bulan yang berikan keberuntungan kepada kita. Tidak ada kerugian sedikit pun di dalamnya, saudara. Oleh karena itu Allah mengatakan huwa khairum mimma yajma'un, jauh lebih besar, jauh lebih manfaat, jauh lebih bagus ketimbang mereka hidup hura-hura, bebas mereka makan di siang hari, tidak menghormati orang berpuasa, membanggakan kekayaan mereka, membanggakan harta, termasuk membanggakan jabatan-jabatan yang ada pada mereka. Saudara sekalian, oleh karena itu kegembiraan kita dalam menerima anugerah Ramadan ini, saudara, kita follow api, kita lanjutkan dengan secara sungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Baik puasa pada siang hari Ramadan, baik salat tarawih, qiyamul lail, membaca Al-Quran, banyak berinfak dan sedekah. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah, semua itu adalah muatan-muatan Ramadan, merupakan akumulasi kebaikan yang harus kita lestarikan. Tidak lama, saudara, 29 hari atau 30 hari, sungguh berjalan dengan cepat. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan sebaik mungkin, seoptimal mungkin untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, pada malam hari kita bicara soal menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap persoalan atau problematik umat di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara. Saudara, orang yang berpuasa secara esensi sesungguhnya orang yang sedang meniru sifat-sifat Allah. Kita meniru sifat Allah, saudara. Allah tidak makan dan tidak minum. Kita pun puasa begitu. Di siang hari tidak makan, tidak minum. Kita meniru sifat Allah, saudara. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dialah Allah memberi makan tetapi tidak pernah diberi makan. Jadi Allah itu mut'im, memberi makan, saudara. Kita ini siang hari tidak puasa, tidak minum. Kita meniru sifat-sifat. Yang kedua, saudara, di siang hari Bapak Ibu kita tidak berhubungan dengan suami istri. Tidak berhubungan suami istri di siang hari. Dan Allah zat yang maha kuasa, maha esa, dia tidak punya anak, tidak punya istri, dan tidak ada kebutuhan-kebutuhan selain dirinya, saudara. Berarti kita meniru sifat Allah, saudara. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini sebuah kemuliaan. Orang yang berpuasa berada pada posisi yang sangat mulia, yang sangat dihormati Allah, berada dalam sebuah kesucian, kebersihan,
fisiknya dan rohaninya. Saudara sekalian, maka Allah memberikan banyak kemuliaan kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu kemampuan untuk meniru sifat-sifat Allah. Nanti di akhirat pun Allah siapkan surga. Ada pintu khusus yang dilewati oleh orang-orang yang berpuasa, namanya Babur Rayyan. Orang yang berpuasa, Bapak Ibu, masuk surga lewat pintu khusus yang Allah siapkan, namanya Babur Rayyan. Yang ini tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Saudara sekalian, orang yang berpuasa Allah siapkan doa-doa yang dipanjatkan, dimohonkan kepada Allah, doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jarak, saudara. Lihat dalam surat Al-Baqarah ada ayat doa yang dimasukkan dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila mana mereka bertanya kepada engkau tentang aku ya Muhammad, kata Allah, mereka bertanya tentang aku, apakah Allah dekat atau jauh dari umat, dari hambanya? Maka Allah langsung menjawab sendiri, fa inni qarib, sesungguhnya saya sangat dekat. Allah tidak menyuruh nabinya untuk menjawab. Allah enggak mengatakan faqul inni qarib, tapi Allah langsung fa inni qarib. Lain dengan kasus yang lain. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fil mahid. Saudara, jadi ini menunjukkan doa orang berpuasa tidak ada jarak dengan Allah. Sebuah kemuliaan. Bahkan bau mulut orang yang berpuasa saja, saudara, itu mendapat nilai yang sangat tinggi. Wallahi la khalufu famis shaim atyab 'inda Allah min rihil misk. Demi Allah, bau mulut orang berpuasa akan lebih harum, lebih seumpah ketimbang baunya minyak kasturi dalam surga nanti. Mulia. Saudara, Allah siapkan satu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Dalam masa turunnya Al-Quran, kata khairum min alfi syahr, 1000, saudara. Dulu pada saat itu jumlah bilangan kata al pun paling tinggi. Belum ada kata miliar, belum ada kata triliun, saudara. Sehingga kata al pun dalam Al-Quran ini kita tidak hanya mengartikan 1000, saudara, sangat sedikit. Kita artikan ribu, saudara. 1000 bulan berarti 83 tahun, saudara. Kalau saudara diberikan umur 100 tahun atau 80 tahun, 80 kali Ramadan saudara bertemu dengan Lailatul Qadar, berapa ribu umur saudara? Lebih panjang ketimbang orang-orang dulu, saudara. Kalau kita akumulasikan 50 Ramadan saja saudara bertemu dengan Lailatul Qadar, berapa kali 83 tahun, saudara? Inilah sebuah anugerah besar diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk kita semua. Saudara, kita meniru sifat Allah juga Ar-Razzaq. Selain yang tadi, kita meniru sifat Allah Ar-Razzaq, saudara. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Saudara, memberikan rezeki kepada kita. Kita pun begitu, saudara. Sebab orang yang berpuasa adalah menimbulkan rasa kasih sayang kepada sesama yang begitu tinggi. Lihat, saudara, kalau kita lagi berpuasa, kita lapar, kita haus, lemes, saudara, kita teringat
Jangan-jangan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, orang yang fakir miskin, sungguh tidak enak. Mereka beli beras tidak punya uang, mau beli nasi tidak ada duit, saudara. Mau makan tidak punya uang. Beginikah rasanya seperti kita rasakan, saudara? Lemes, lesu, saudara. Sehingga dengan berpuasa itu akan dapat menimbulkan kasih sayang yang begitu besar, kepedulian yang begitu besar kepada orang-orang yang sama dengan kita nasibnya dalam kelaparan, saudara sekalian. Oleh karenanya dalam Al-Quran banyak term yang disebutkan, wa at'imul ba'isal faqir wa at'imul qani'a wal mu'tar. Bahkan dalam ayat dalam Al-Baqarah, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qalam ma'rufa. Farzuquhum, beri mereka, saudara, kasih mereka rezeki itu. Berarti di sini sekalian, kepedulian sosial dengan berpuasa dibangkitkan kita. Tidak enak, menimbulkan rasa kasih yang mendalam. Dengan berpuasa kita dibangkitkan rasa peduli, sudah. Sebagai contoh, kita juga di dalamnya ada zakat, saudara. Zakat itu adalah untuk memberikan kesejahteraan umat, mengentaskan kemiskinan, saudara. Nah, maka zakat yang diperintahkan Allah wajib adalah zakat fitrah, saudara. Sudah boleh kita keluarkan awal Ramadan, tapi wajib nanti pada saat surut matahari, terbenam matahari akhir Ramadan, wajib kita berzakat fitrah. Lebih afdalnya sebelum kita berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat Idul Fitri. Untuk apa ini? Tuhmatan lil masakin, lil fuqara wal masakin. Kita berikan untuk fakir miskin, mengentaskan kemiskinan, saudara. Kepeduliannya begitu tinggi. Jangan sampai orang minta-minta, saudara, di hari Lebaran, saudara. Di samping zakat fitr untuk menyempurnakan, menutup kekurangan ibadah Ramadan kita, saudara. Oleh karenanya ini Allah berikan kepada kita anugerah untuk membagi dengan sesama. Berikan, saudara. Kita ada zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, infak, sedekah. Saudara, bulan Ramadan, bulan yaitu kepedulian sosial, bulan membagi antar sesama, bulan kasih sayang, bulan di mana kita yaitu mengangkat derajat orang-orang fuqara dan masakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan bulan puasa tahun ini, saudara, Allah semakin limpahkan anugerah kepada kita, kesabaran dan kekuatan. Termasuk kita melihat baru-baru ini kemarin para prajurit kita, di mana mereka terkena musibah besar atau menimbulkan korban sejumlah 122 orang dengan jatuhnya pesawat Hercules. Ini juga bagian daripada bagaimana bangsa diuji untuk memberikan yaitu kepeduliannya kepada orang-orang yang tertimpa musibah itu. Dan semua ini adalah ujian besar. Oleh karena itu bulan Ramadan, bulan berbagi antar sesama, sehingga semua apa yang diinginkan oleh kita, kita laksanakan sesuai dengan substansi daripada Ramadan, yaitu syahrul rahmah, syahrul barakah, dan syahrul maghfirah. Mudah-mudahan semua itu Allah berikan kepada kita, dan kita menjadi hamba Allah yang diterima amal ibadah kita, dan berbahagia kita dunia dan akhirat kita. Wallahul muwaffiqul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.